Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi hambatan perdagangan non-tarif dan proteksionisme baru. Di sini anggota kami beranggotakan yang pertama Rafisa Gavitrio, NIM 2020-207. Yang kedua ada Aki Arya Gali, NIM 2020-198. Kemudian dengan saya sendiri, Rafli, NIM 2020-168. Kemudian yang terakhir ada M. Sohihul Alim, 2020-161. Next. Kemudian ini materi pertama akan dibacakan oleh Eki Arya Gali. Waktu dan tempat saya persilakan. Hambatan perdagangan non-tarif dan proteksi baru. Pengertian. Hambatan tarif merupakan pajak yang dikenakan pada impor menjadi sumber pasokan dalam sebuah perekonomian terbuka untuk memenuhi kebutuhan domestik dan dua sumber barang dan jasa, yakni dari domestik dan dari impor. Hambatan non-tarif baris adalah penghalang untuk membatasi perdagangan internasional melalui instrumen non-pajak atau bea hambatan non-tarif berdampak pada arus masuk dan keluar barang dari sebuah negara. Beberapa negara menggunakannya untuk memproteksi perekonomian domestik, sementara yang lain menggunakannya sebagai strategi politik ekonomi untuk membalas praktik serupa oleh negara mitra. Next. Pembatasan ekspor sukarela. Salah satu hambatan perdagangan non-tarif yang terpenting adalah pembatasan ekspor sukarela. Voluntary export restraint var. Hal ini mengacu pada kasus di mana negara mengimpor membebani negara lainnya untuk mengurangi ekspor komoditasnya secara sukarela melalui serentetan ancaman hambatan perdagangan yang lebih berat ketika ekspor tersebut mengancam seluruh industri dalam negeri. Ketika pembatasan ekspor sukarela berhasil, pembatasan tersebut memiliki seluruh pengaruh ekonomi dan kemudian dapat dianalisis dengan cara yang sama. Dari kuota impor yang senilai kecuali bahwa pembatasan tersebut diatur oleh negara pengekspor. Dan juga pengaruh penerimaan atau sewa yang ditangkap oleh eksportir asing. Contoh dari hal ini berupa pembatasan ekspor mobil Jepang secara sukarela ke Amerika Serikat yang disepakati pada 1981. Perbedaan antara hambatan tarif dan non-tarif. Hambatan perdagangan terbagi ke dalam dua kategori. Berikut ini adalah perbedaan keduanya. Hambatan tarif berupa pajak atau bea itu menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, meningkatkan biaya impor barang, meningkatkan biaya barang impor, akibatnya harga barang naik ketika masuk ke pasar domestik dan membuatnya tidak kompetitif. Dilakukan oleh negara importir, lebih sederhana, prosesnya biasanya tidak melibatkan administrasi yang kompleks, tidak menyumbang keuntungan bagi perusahaan, meski harga lebih tinggi namun itu merupakan pajak dan menjadi pendapat pemerintah. Hambatan non-tarif berupa aspek non-pajak itu mungkin berupa pembatasan volume, persyaratan standar produk, dan pemberian lisensi karena tidak memungut pajak atau bea atas produk. Itu tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah.
mempengaruhi volume perdagangan, terkadang itu juga mempengaruhi harga barang impor secara tidak langsung. Misalnya kuota impor lebih rendah mengurangi pasokan dan menaikkan harga di pasar domestik. Dapat dikenakan oleh negara eksportir maupun negara importir. Misalnya dalam kasus pengekang ekspor sukarela, negara pengekspor setuju untuk membatasi pengiriman barang ke negara mitra. Lebih kompleks, beberapa membutuhkan administrasi yang kompleks dan koordinasi diantaranya lebih banyak pejabat. Berkontraksi bagi keuntungan importir, misalnya dalam kasus kuota, perusahaan menangkap keuntungan dari kenaikan harga akibat kekurangannya volume pasokan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Mas Eki. Jenis hambatan non-tarif. Berbagai jenis hambatan non-tarif hadir dari berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada lisensi. Yang kedua ada standarisasi. Yang ketiga persyaratan konten lokal. Yang keempat kuota impor. Yang kelima embargo. Yang ketujuh subsidi ekspor. Yang keenam subsidi ekspor. Yang ketujuh devaluasi nilai tukar. Yang kedelapan pengekangan ekspor sukarela. Dan yang kesembilan ada hambatan administratif. Berikut adalah kuota impor versus tarif impor yang setara. Kuota impor adalah harga domestik lebih tinggi dari tarif produksi dalam negeri lebih tinggi dari tarif. Tarif impor yaitu konsumsi lebih tinggi dari kuota impor lebih tinggi dari kuota. Dan berikut ini adalah contoh gambar dari grafik kuota impor versus tarif impor. Selanjutnya ada alasan untuk hambatan non-tarif. Pemerintah ingin melindungi lapangan kerja domestik. Tingginya impor mengintensifkan persaingan dan mengancam industri dalam negeri. Hambatan bertujuan untuk melindungi konsumen, keamanan maupun lingkungan domestik. Pemerintah membatasi impor untuk produk-produk yang membahayakan dan tidak memenuhi standar domestik. Pemerintah berusaha untuk melindungi industri baru. Dengan membatasi impor, pemerintah mengurangi tekanan persaingan bagi industri bayi, yaitu atau infant industry. Dengan begitu, industri tersebut dapat tumbuh mencapai tahap matang dan lebih kompetitif di pasar internasional. Bagian selanjutnya ada pro dan kontra hambatan non-tarif. Dampak positif hambatan non-tarif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar domestik menciptakan lebih banyak pekerjaan. Penurunan impor seharusnya mengalihkan permintaan ke produk domestik. Perusahaan domestik seharusnya meningkatkan produksi untuk menutupi kekurangan akibat lebih sedikit impor. Yang kedua, hambatan non-tarif melindungi perkembangan industri baru atau strategis. Itu memberikan ruang yang cukup untuk mereka berkembang, mencapai skala ekonomi dan kompetitif di pasar internasional. Yang ketiga, kebijakan non-tarif lebih efektif dalam membatasi volume impor. Di bawah kota misalnya, sasaran utama adalah kuantitas impor. Ketika pemerintah berusaha mengurangi pasokan impor, kuota lebih efektif daripada tarif karena secara langsung berdampak pada volume impor. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rafli. Silakan. Baik, saya bacakan hambatan non-tarif juga berdampak negatif. Di antaranya, yang pertama ada pemerintah tidak dapat menghasilkan pendapatan ekstra di bawah tarif. Pemerintah mengenakan pajak di atas barang impor. Sebaliknya, kemudian yang kedua, hambatan non-tarif membatasi fungsi pasar bebas. Pendukung pasar bebas memandang itu menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisiensi di pasar global.
Kemudian yang ketiga, biaya menjalankan bisnis meningkat, kemudian perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Next. Kemudian di sini ada sub ekonomi politik dan proteksionisme. Proteksionisme atau proteksi perdagangan adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain. Melalui cara pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa seperti tarif impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri. Kemudian proteksi perdagangan ini diambil dengan berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi kuota, pembelian, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Kebijakan ini bertentangan dengan perdagangan bebas yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Di era modern, proteksionisme semakin erat kaitannya dengan anti globalisasi dan anti migrasi. Istilahnya ini sering digunakan dalam konteks ekonomi. Next. Kemudian ini ada kebijakan proteksionisme. Kebijakan ini yang telah diterapkan untuk mencapai tujuan proteksionis, yaitu pertama ada tarif, kedua ada kuota impor, ketiga pembatasan administratif, keempat undang-undang anti dumping, kelima subsidi langsung, keenam subsidi ekspor, 7 manipulasi nilai tukar, 8 sistem paten internasional, yang ke-9 batas imigrasi berbasis pekerjaan, 10 kampanye politik yang mendorong konsumsi produk dalam negeri, 11 belanja pemerintah profesional. Next. Kemudian ada proteksionisme dalam perdagangan internasional atau hambatan non-tarif. Telah diketahui sebelumnya bahwa di dalam usaha menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dalam negeri, negara merasa perlu memberikan kebijakan-kebijakan proteksi. Jika pada minggu lalu penulis telah menggambarkan mengenai hambatan non-tarif yang telah menekankan kepada sektor perpajakan, minggu ini kita membahas menjabarkan diberlakukan oleh sebuah negara yang ini hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif yaitu hambatan perdagangan internasional yang tidak berupa pajak atau yang dikenakan kepada barang atau jasa yang melewati batasan-batasan negara. Next. Hambatan non-tarif pada akhirnya menjadi salah satu instrumen kebijakan proteksi yang cukup penting bagi banyak negara sejak semakin menurunnya peran dari hambatan tarif dan meningkatnya isu-isu mengenai perdagangan bebas. Next. Kemudian terdapat beberapa macam hambatan non-tarif, di antaranya adalah kuota impor, tarif kuota, domestic content requirement, subsidi, dumping, dan anti-dumping, dan kebijakan non-tarif lainnya. Ini akan dijelaskan oleh Mas Sohibul Alim. Waktu dan tempat saya persilakan. Terdapat beberapa macam hambatan non-tarif, diantaranya adalah kuota impor, tarif red quota, domestic content requirement, subsidi, dumping, dan anti-dumping, dan kebijakan non-tarif lainnya. Yang pertama, kuota impor adalah pembatasan jumlah fisik barang yang dapat diimpor oleh suatu negara pada suatu periode waktu tertentu. Penetapan kuota impor sendiri dapat berbasis pada penetapan yang dilakukan melalui sistem kuota global maupun sistem kuota domestik atau yang lebih dikenal sebagai selective kuota. Sistem kuota global adalah sistem kuota yang mengatur jumlah spesifik barang yang dapat diimpor oleh negara tiap tahunnya, tapi tidak mencantumkan dari mana barang itu berasal dan siapa yang dapat mengimpornya. Sedangkan sistem kuota selektif adalah sistem kuota yang diterapkan berdasarkan kepentingan tiap-tiap negara dan sifatnya yang
sifatnya lebih mendetail jika dibandingkan dengan sistem kuota global. Selanjutnya ada kebijakan domestic content recruitment yang kemudian berusaha membangun dan memberikan kesempatan bagi pengembangan potensi industri dalam negeri dengan cara membatasi penggunaan sumber daya. Dari luar negeri, kebijakan ini kemudian berusaha untuk mengkolaborasikan sumber daya dalam negeri dan luar negeri bagi pembuatan barang-barang tertentu. Di dalam melaksanakan kebijakan ini, negara kemudian menetapkan presentase atau jumlah minimum bagi komponen suatu produk yang harus berasal dari produsen domestik negara. Yang bersangkutan selain itu terdapat pula kebijakan subsidi yang dilakukan oleh negara-negara untuk membantu para produsen domestik agar dapat memperbaiki posisi perdagangan mereka di level nasional maupun internasional. Dalam perjalanannya terdapat dua jenis subsidi, yakni subsidi domestik dan subsidi ekspor, di mana subsidi domestik berusaha meningkatkan daya saing produk-produk domestik terhadap produk impor dalam konteks persaingan pasar domestik, sedangkan subsidi ekspor berusaha untuk meningkatkan daya saing produk domestik di dalam perdagangan internasional. Next. Salah satu hambatan non-tarif yang cukup terkenal adalah kebijakan anti-dumping yang berusaha mencegah kebijakan dumping suatu negara dumping atau diskriminasi harga. Adalah sebuah kebijakan penetapan harga yang berasal penetapan harga yang berbeda bagi konsumen luar negeri dan dalam negeri, di mana harga yang ditetapkan bagi konsumen luar negeri akan lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan bagi konsumen di dalam negeri. Terdapat 3 jenis dumping, yakni sporadik dumping, predatory dumping, dan persistence dumping. Pada kenyataannya, kebijakan dumping suatu negara seringkali merugikan pasar dan industri domestik negara lainnya, sehingga memunculkan sebuah kebijakan anti-dumping yang telah disetujui oleh negara-negara anggota GATT atau sekarang dikenal sebagai WTO dalam anti-dumping agreement di tahun 1994. Next. Selain berbagai kebijakan di atas, terdapat pula hambatan non-tarif lainnya, seperti kebijakan pembelian negara yang mengatur produk yang harus mereka beli dan produk apa yang kemudian harus diproduksi secara mandiri. Peraturan-peraturan sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan, serta kebijakan mengenai pembatasan kargo dan transportasi laut. Dari berbagai pemaparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana, di mana dalam berbagai upayanya melindungi perekonomian dan industri domestiknya negara, kemudian memunculkan sebuah kebijakan proteksi yang direalisasikan dalam bentuk hambatan tarif dan non-tarif. Baik, itu tadi sekilas presentasi dari kelompok 3 mengenai tentang hambatan non-tarif proteksionisme baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rafli.